La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang mana Allah tidak pernah minta bayaran kepada kita. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Begitu juga sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah amalan-amalan yang disunnahkan Rasulullah pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari penghulu dari hari-hari. Hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Jumat, Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat mulai diterbitkannya matahari, dan pada hari Jumat awal terucapnya kalimat tauhid, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana kalimat ini adalah kalimat yang pertama diucapkan Nabi Adam alaihi salam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini kalau kita tidak baca tidak sah salat kita, karena ini ada pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin mewakili 99 namanya Allah, itulah Asmaul Husna. Oleh para mufassir memberikan penjelasan Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah, alam semesta. Alam semesta itu digambarkan, dijabarkan oleh Allah 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah.
Apa yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diwajibkan salat, puasa, zakat dan haji? Yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan salat, puasa, zakat dan haji. Kebalik dari ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhitung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhitung kepada diri kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun tidur? Apa yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah kita? Dan apa yang kita lakukan ketika kita berada di atas motor kita, di atas mobil kita, di atas pesawat, di atas perahu? Yang diperintahkan oleh Allah ketika tinggalkan rumah kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan kekuatan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu membaca ketika dia meninggalkan rumahnya, ketika dimanapun kita berada, dikawal oleh malaikat 70.000 malaikat. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan setelah itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tinggalkan rumah kita, kita disuruh baca trikul dan ditutup dengan ayat kursi. Sebagai apa? Sebagai tamen pelindung pada diri kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah terbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah sedekah kita. Kita sedekahkan pada diri kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga senantiasa kita membacakan pada diri kita surah Al-Fatihah. Kita salami diri kita dan kita bacakan surah Al-Fatihah kepada diri kita untuk keselamatan diri kita di dunia wal akhirah. Itulah zikrullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang dilakukan para nabi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menyelamatkan hidup para nabi tidak lain adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak celaka dalam hidup dan kehidupannya. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isi inti daripada salat 5 kali sehari semalam itulah zikrullah. Mulai takbiratul ihram sampai kita membaca doa kita, sampai kita membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lain. Kita sujud, kita bangun dari ruku, kita sujud, bangun dari sujud, semuanya adalah zikrullah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk bisa selamat hidup kita di dunia wal akhirah. Dan insyaallah tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupan kita tidak pernah terlepas mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah
salat Jumat kita, kalau khatib tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Rasulullah adalah rukun dalam khutbah kita. Maka di dalam khutbah kedua kita, khatib selalu membaca doa, membaca ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri laksanakan adalah salawat. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan kita bagian mampu dari haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah, dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan salah satu amalan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu salawat 10 pahala yang Allah berikan kepada kita. Salatu sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 kasih sayang kepada kita. Satu salawat kepada Rasulullah, Allah membalas salawatnya kepada kita 10 salawat, 10 kasih sayang kepada kita. Kalau Allah sudah kasih sayang kepada kita, apapun yang kita minta kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini, bukannya salawat, bukannya zikir, membaca Al-Quran, malah disibukkan dengan FB, disibukkan dengan WA, disibukkan dengan Instagramnya, disibukkan dengan yang tidak kurang bermanfaat pada diri kita. Kita lupa mengaji, kita lupa berzikir dan berselawat kepada Rasulullah yang dijaminkan Allah kepada kita. Jemaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, jaminan Rasulullah SAW terhadap orang yang salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurkum ala salatan. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Syarat yang pertama bisa dekat sama Rasul adalah perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya kita bersalawat dalam satu hari, dalam 100 kali dalam satu hari. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita cinta kepada Rasulullah, itulah makna kecintaan kita akan bersama dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang harus kita perbanyak di hari Jumat adalah perbanyak bersedekah. Kenapa harus bersedekah? Tidak bisa bersedekah dengan materi, dengan uang, dengan harta. Maka sedekahilah sesamamu dengan surah Al-Fatihah. Sedekahilah sesamamu dengan zikir. Sedekailah kepada sesama dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mengiringkan surah Al-Fatihah kepada almarhum, kepada teman kita, tetapi kita biasa lupa untuk sedekah diri kita, orang tua kita, Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah yang harus kita biasakan dalam hidup kita. Tujuannya adalah dengan sedekah kita, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan sedekah kita akan dikabulkan doa-doa kita. Kan salah satu tempat makbul untuk diterimanya doa kita ketika kita mengeluarkan infak dan bersedekah, dan disitulah kita mohon apa permintaan kita. Dan ketika menerima sedekah seseorang, bukan terima kanan langsung masuk di kantong kiri, tetapi yang harus kita baca sekurang-kurangnya kita doakan orang, jazakallahu khairah.
dan sekurang-kurangnya kita harus selalu mendoakan orang-orang yang selalu menolong kita. Tak usah kita sampaikan, tetapi kitalah yang selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat yang senantiasa kita perbanyak pada hari Jumat adalah memperbanyak membaca surah Yasin. Kenapa harus surah Yasin? Di situ di dalam surah Yasin betapa banyak doa. Terkhusus ketika kita membaca salamun qaulan min rabbir rahim. Kenapa selalu diulang sampai 3 kali? Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan jasadiah kita, rohani kita. Diselamatkan di dunia dan diselamatkan dari azab api neraka dan dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tanamkan ketika kita membaca salamun qaulan min rabbir rahim. Niatkan dalam hati, selamatkan saya ya Allah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Siapa yang senantiasa mengamalkan surah Yasin, itu akan dijabah doa-doanya, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan 7 pintu langit dan 7 pintu bumi, dan dimudahkan ketika menghadapi sakaratul maut. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita senantiasa mengamalkan amalan-amalan khusus di hari Jumat sebagai penghulu hari, sebagai di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain pertolongan hanya amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dimanapun kita berada selalu berzikir, dimanapun kita berada senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, dan senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, dan senantiasa bersedekah dimanapun kita berada. Demikian, barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'a innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.